Pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengecam keras aksi pelecehan seksual yang dilakukan oknum sejumlah dokter. Ya, Kemenkes pun akan memberikan sanksi berat bagi pelaku, di antaranya dengan mencabut surat izin praktek. Cederai sumpah dokter. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Ya, berbagai informasi akan mengisi Sindo Today hari ini, pemirsa. Namun kita awali dari informasi yang pertama, di mana dari Kabupaten Waikanan, Lampung. Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam. Dari rekonstruksi terungkap, oknum anggota TNI Kopda Basarsyah telah dijadikan tersangka ini melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang yang dibawa dari rumah. Tim penyidik Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basarsyah, tersangka perjudian Peltu Lubis, dan Aibtu Kapri Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa. Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lucianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Pribtu Anumerta, M. Galip Surya, dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegan yang diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali. Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basarsyah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi sabung ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang diresahkan maraknya peredaran uang palsu di pasar tradisional Pelayan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima pedagang dalam transaksi harian. Palsu. Ini juga palsu. Wah. Heboh, pedagang menemukan uang palsu di pasar tradisional Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima dalam transaksi harian dan baru disadari beberapa saat kemudian. Total terdapat 2 pedagang yang menerima uang rupiah palsu, masing-masing 2 lembar pecahan 50.000. Keempat lembar uang palsu telah diperiksa secara manual dan ditemukan adanya perbedaan dengan uang asli, seperti warna yang memudar dan kertas yang terasa berbeda. Jadi siapa yang bawa uangnya itu nggak tahu? Para pedagang pun kini resah karena terancam rugi jika tak sengaja menerima uang palsu. Meski tidak membuat laporan resmi, mereka berharap pihak terkait turun tangan memberantas peredaran uang palsu ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter juga mencuat di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, kali ini korbannya seorang selebgram asal Kota Bandung yang rencananya akan menempuh jalur hukum atas peristiwa yang dialaminya pada tahun 2022 lalu.
Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial Q mengunggah kronologi dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter di salah satu rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam unggahannya, Q mengaku menjadi korban oknum dokter dengan modus periksa detak jantung, namun memintanya menanggalkan seluruh pakaian selama proses pemeriksaan. Tidak hanya itu, dalam pengakuannya, oknum dokter juga dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban dan berusaha merekam menggunakan ponsel. Sadar akan hal itu, korban bergegas kembali mengenakan bajunya dengan alasan ingin istirahat. Atas peristiwa yang dialami korban pada tahun 2022 ini, kuasa hukum korban menyebut akan menempuh jalur hukum. Akan melaporkan si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang TPKS. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini 3 tahun ini. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia menyebut akan memberikan sanksi tegas jika pelaku terbukti bersalah. Ya, kami akan mengikuti norma hukum pidana, perdata, disiplin, dan etika profesi. Hari ini kami masih akan rapat, karena baru muncul kan tadi pagi ya. Kemudian dari rumah sakit juga kami kan menunggu. Tapi apapun kami sudah menyiapkan bahwa pasti akan ada pembinaan pada yang bersangkutan, termasuk penjatuhan sanksi. Dasarnya norma itu tadi. Kita norma hukum kita punya harus diikuti. Kasus pencabulan yang diduga dilakukan seorang oknum dokter diduga terjadi di salah satu rumah sakit ternama di Kota Malang, Jawa Timur. Kasus ini mencuat setelah unggahan akun Instagram korban viral di media sosial. Pemirsa, terkait kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter di sebuah rumah sakit ternama di Kota Malang, polisi sudah mengetahui dan mempelajari kronologisnya. Ya, namun polisi masih menunggu laporan korban terkait dugaan pelecehan seksual yang telah dipostingnya di media sosial hingga viral. Ini kami dari Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran tentang berita viral tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa korban yang menjadi kasus adanya dugaan kasus pelecehan seksual. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kasus dugaan eksploitasi disertai penyiksaan terhadap pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia atau OCI menyita perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Ya, pihak OCI maupun Taman Safari Indonesia yang turut terseret dalam kasus ini akhirnya angkat bicara dan membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para mantan pemain sirkus. Ini tanggung jawabnya tuh segimana? Pihak Oriental Sirkus Indonesia atau OCI dan Taman Safari Indonesia atau TSI angkat bicara terkait tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap pemain sirkus yang ramai diperbincangkan. Klarifikasi disampaikan dalam jumpa pers terbatas yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kamis siang. Kepada wartawan, baik pihak OCI maupun TSI membantah semua tuduhan. Pihak OCI dan Taman Safari Indonesia menilai ada pihak-pihak yang memprovokasi para mantan pemain sirkus dengan menyebutkan adanya penyiksaan dan eksploitasi untuk mencari sensasi dan keuntungan. OCI ini didirikan tahun 67 tadi Pak ya? Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah, kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut
penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Tuduhkan mereka ke kami. Jadi ini jelas bahwa mereka ada di belakang itu ada sesuatu. Mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1 M. Pemirsa, sementara itu dugaan pelecehan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal itu diketahui usai 2 warga asal Garut mengadu sekaligus melaporkan peristiwa pelecehan ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Usai viral di media massa, korban dugaan pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal tersebut diungkapkan tim hukum Jawa Barat Istimewa Jutek Bongso. Ia menuturkan 2 warga tersebut dilecehkan oleh MSF dengan modus saat pemeriksaan kandungan namun tidak dilakukan USG. 2 warga tersebut justru dilecehkan hingga mencoba dipaksa untuk membuka pakaiannya oleh pelaku. Jutek pun mengaku telah menerjunkan timnya untuk menelusuri terkait laporan dari keluarga 2 korban tersebut untuk memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban. Kami dapat pastikan hari ini kami menangani 2 korban bukan atau berbeda dari korban yang viral, tapi oleh dokter yang sama, di klinik yang sama. Kalau yang viral itu kan yang USG itu kan. Iya. Nah, kalau ini perlakuannya satu ada yang oleh dokter oknum dokter yang sama ini ya diperlakukan dipelecehkan klien kami ada 2 orang ya. Satu adalah di raba-raba lalu dipeluk lalu dipaksa untuk buka bajunya lalu ditendang oleh klien kami ini. Lalu tidak terjadilah ruda paksa. Satu. Yang satu lagi adalah ini baru selesai ini katanya di raba-raba ya dilecehkan lah ya dan melapor. Jadi 2 korban inilah yang melapor kepada kami. Artinya ada korban lain lagi yang kepada oknum dokter ini ya. Bukan di rumah sakit tapi di klinik. Sebelumnya, Polres Garut telah menetapkan dokter kandungan berinisial MSF sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan usai terbukti melakukan pelecehan. Dengan adanya 2 warga yang mengaku korban MSF pun kini bertambah 2 orang menjadi 4 orang. BB flash disk ya, itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga kopi untuk keaslian untuk mencari apakah video tersebut identik dengan apa yang viral selama ini. Kemudian tentu isinya itu terkait yang viral antara korban dan pelaku, yang dimana salah satu korban sampai saat ini kami masih komunikasikan secara intens dan kami menghimbau untuk beliau dapat membuat laporan secara tertulis ke kepolisian agar proses permasalahan dan proses penyidikan bisa tuntas. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban pun akhirnya melapor pada 15 April lalu. Ya, selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin donor secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada yang melihat dan minta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan. Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual yang videonya tengah viral, polisi menyebut korban hingga kini belum membuat laporan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI menonaktifkan sementara surat tanda registrasi atau STR dokter kandungan terduga pelaku pelecehan seksual di Garut, Jawa Barat. Ya, keputusan ini pemirsa diambil usai Majelis Disiplin Profesi menemukan indikasi pelanggaran pidana di kasus ini. Nah, kasus yang di Garut ini karena menyangkut, kalau yang di Hasan Sadikin ini kan lebih ke arah tindak pidana, ya. Gitu. Tetapi kalau yang di Garut ini adalah diawali dengan etika profesi yang dilanggar oleh dokter tersebut. Nah, untuk itu MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan, ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke Konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tentu ini kami masih menunggu, ya. Dokter kandungan yang diduga mencabuli pasiennya saat USG di sebuah klinik di Garut kini telah menyandang status tersangka. Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut. Hingga kini ada 2 korban yang sudah melaporkan perbuatan pelaku. Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalamin atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu, sebelum penangkapan, polisi sempat mendatangkan klinik tempat pelaku beraksi. Namun pelaku sudah tidak lagi bekerja di klinik ini. Polres Garut pun hingga kini terus membuka posko pengaduan dan meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melapor. Pemerintah pun akan terus memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana, sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban. Apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami, tapi akan Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Saat ini pelaku sudah tidak bertugas di klinik ini. Video pun diduga direkam pada tahun 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 komisi DPR RI memanggil Direksi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan UNPAD terkait kasus pemerkosaan dokter residen di RSHS. Sayangnya pertemuan tidak dihadiri Direktur Utama RSHS Rahim Dinata yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas kasus ini. Empat perwakilan DPR RI yang hadir antara lain Atalia Praratia dari Komisi 8, Meli Guslau dari Komisi 10, Selika Nurahadiana dan Neti Prasetyani dari Komisi 9. Dalam pertemuan, wakil rakyat ini mempertanyakan sistem dan perbaikan dari berbagai sektor kepada pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin yang dihadiri oleh Direktur SDM Fitra Hergiana. Namun saat ini baik Komisi 8, 9, dan Komisi 10 DPR lebih fokus untuk mendorong perbaikan sistem, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga sistem perlindungan bagi perempuan dan anak. Kami semua sangat sepakat akan yang
paling didorong itu adalah memperbaiki sistem, baik itu sistem pendidikan, sistem termasuk pelayanan kesehatan, gitu ya, termasuk juga sistem perlindungan untuk perempuan dan anak. Nah, jadi hal-hal seperti itu ternyata banyak sekali tadi panjang dan nampaknya ini harus menjadi perhatian kami semua sebagai perwakilan aspirasi masyarakat begitu ya yang ada di khususnya di wilayah Jawa Barat. Jadi kalau ditanya apa ininya, ya kita belum bisa menjawab, baru bisa menginventarisasi. Nanti tanggal 17 pembukaan masa sidang, tentu saja kita akan membincangkan ya dengan pimpinan komisi masing-masing dan juga jika diperlukan akan mengundang rapat kerja, rapat dengar pendapat, mitra-mitra yang terkait. Skema kolaborasi ini diharapkan bisa mewakili apa yang menjadi harapan masyarakat luas agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sebelumnya Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka terhadap Priguna Anugrah Pratama, dokter residen peserta PPDS yang diduga memperkosa seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban diperkosa dalam keadaan tidak sadar setelah disuntik bius oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Dan akan ada rencana pertemuan dengan Sekretari Treasury minggu depan terkait dengan pengenaan tarif dari Amerika. Dan kemarin Menteri Luar Negeri Pak Sugiono bertemu mitra Secretary of State Marco Rubio. Jadi pemerintah Indonesia secara aktif mengakses pejabat yang terkait di Amerika Serikat ini sebagai kelanjutan daripada yang sudah disampaikan kepada USTR, Secretary of Commerce dan Secretary of Treasury, di mana posisi Indonesia untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, dan alhamdulillah respons dari pejabat yang dikirim itu relatif cepat. Kami sudah ber-Zoom video hari Senin yang lalu dan dengan Secretary of Commerce, Mr. Howard Lutnick, dan dari hasil pembicaraan, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang diterima lebih awal. Jadi ada beberapa negara lain yang sudah juga berbicara dengan pemerintah Amerika Serikat, antara lain Vietnam, Jepang, dan Italia. Nah, tentunya pembahasan ini guna mendiskusikan opsi-opsi yang ada terkait kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang kita berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan berimbang. Nah, delegasi Indonesia tadi dalam pembahasannya baik dengan USTR maupun Secretary of Commerce berlangsung secara hangat, cair, dan juga konstruktif. Dari pembahasan tadi ada beberapa hal yang diusulkan oleh Indonesia seperti yang sudah disampaikan di dalam surat resmi, bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil dan gasolin. Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agriculture, antara lain gandum, soybean meal, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika. Kemudian Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, dan tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang dapat diberikan.
Indonesia juga menawarkan kerjasama terkait dengan mineral strategis atau critical mineral dan juga terkait dengan mempermudah terkait dengan prosedur daripada import untuk produk-produk termasuk produk hortikultura dari Amerika. Kemudian seperti dalam kerjasama antar negara di sektor investasi, Indonesia mendorong agar investasi dilakukan secara bisnis to bisnis. Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerjasama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi, engineering, matematika, ekonomi digital, serta tentu Indonesia juga mengangkat terkait dengan financial services yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat. Nah, penerapan tarif yang lebih kompetitif dengan negara-negara yang juga bersaing dengan Indonesia. Saat sekarang untuk produk ekspor utama Indonesia seperti garment, alas kaki, tekstil, furniture, dan udang, itu menjadi produk yang Indonesia mendapatkan tarif biaya masuk lebih tinggi dibandingkan beberapa negara pesaing, baik dari ASEAN maupun non-ASEAN negara Asia yang lain. Nah, dengan berlakunya tarif selama 90 hari untuk 10%, maka tarif rata-rata Indonesia yang untuk khusus di tekstil garment ini kan antara 10 sampai dengan 37%, maka dengan diberlakukannya 10% tambahan, maka tarifnya itu menjadi 10 ditambah 10 ataupun 37 ditambah 10. Jadi ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut. Nah, dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyepakati dengan Amerika akan diberikan langkah-langkah lanjutan dengan tim teknis, baik dari USTR maupun dari Secretary of Commerce, dan ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya. Dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut, dan scopingnya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliabilitas daripada koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi. Nah, hasil-hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan, bisa 1, 2, atau 3 putaran, dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Ada tambahan, Ibu? Enggak, cukup. Ya. Baik, terima kasih. Pak Haryo, silakan. Terima kasih Pak Menko atas materi yang sudah disampaikan. Jadi kami ingin meng-highlight sedikit Pak. Jadi Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal. Itu yang rekan-rekan media juga perlu ketahui. Dan kemudian kita berharapkan perdagangan yang adil dan berimbang. Dan pemerintah Republik Indonesia juga dalam kerangka negosiasi ini juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerjasama pendidikan, sains, dan ekonomi digital, penerapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor, dan juga pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dan menjaga economic security.
pihak Amerika Serikat sudah merespon dengan positif dan dalam 60 hari ke depan bersedia menindaklanjuti dalam level teknis, dalam solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan. Demikian rekan-rekan media, dari materi sudah disampaikan. Kemudian mohon izin Pak Menko dan para Bapak Ibu narasumber, kami sudah dari kemarin sudah menyebarkan slide pertanyaan dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon izin kami menyampaikan 3 pertanyaan pertama. Yang pertama adalah dari RRI, Radio Republik Indonesia, dari Eno. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah ada persyaratan tertentu yang diminta Amerika Serikat dalam proses negosiasi ini? Kemudian dari Steven dari Agencia IV, kantor berita Spanyol. Pertanyaannya adalah, apakah relaksasi TKDN menjadi poin utama dari negosiasi? Apabila iya, apa bentuk relaksasi yang akan dilakukan oleh Indonesia? Kemudian yang terakhir dari sesi pertama ini, dari Investor Trust Maulana Kautsar, ada cukup banyak beberapa pertanyaan. Mohon dijelaskan Pak Menko dan Bapak Ibu narasumber, apakah ada rencana mengeluarkan paket ekonomi untuk dunia usaha menghadapi perang tarif? Jika ada, kapan ini akan dikeluarkan? Kemudian yang kedua, apa yang kita minta dari AS dan apa yang bisa kita berikan kepada AS, Amerika Serikat? Apakah menurunkan defisit perdagangan hingga nol? Kemudian, apakah langkah yang sudah dan akan diambil pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi dengan Presiden Trump? Kami rasa 3 dulu Pak Menko, dan beberapa tadi sudah Pak Menko sampaikan dalam materi, mohon bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Silakan Pak Menko. Terima kasih untuk Mbak Eno dari RRI. Nah, tentu Amerika sudah menyampaikan apa yang mereka harapkan. Nah, tentu paket pertama yang terkait dengan tarif yang diharapkan bisa menjadi tarif berimbang. Nah, hal yang sama juga Indonesia meminta, jadi apabila Amerika sudah diberikan tarif berimbang, maka Indonesia juga mengharap kepada 20 produk unggulan Indonesia yang ekspor ke Amerika diberikan tarif yang seimbang pula, dan tarif tersebut tidak lebih tinggi daripada negara-negara pesaing Indonesia. Yang kedua, terkait dengan non-tarif measures, ada beberapa hal yang diminta, dan untuk itu Indonesia juga sudah menyampaikan dokumen untuk merespons yang terkait dengan non-tarif measure tersebut. Terkait dengan pertanyaan Steven dari IFI, terkait dengan TKDN, dalam rapat dengan Bapak Presiden meminta format TKDN diperbaiki menjadi incentive base. Nah, tentu dari Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara natur ataupun secara bisnis praktis itu sifatnya bukan import ekspor. Contohnya seperti data center. Nah, itu juga kami sedang perbaiki dan sedang dibuat rekomendasinya. Kemudian tentu TKDN yang di luar ICT itu tentu sampai sekarang belum ada perubahan. Namun tantangan Bapak Presiden bahwa ini dibuat yang sifatnya berbasis kepada inovasi dan insentif, ini sedang akan dibahas nanti oleh tim deregulasi yang segera akan dibentuk untuk memudahkan daya saing dan juga ease of doing business, serta untuk membuat regulasi-regulasi yang tidak menjadi hambatan untuk perdagangan. Dan ini bukan hanya eksklusif untuk Amerika, tetapi kita juga masuk dalam berbagai perjanjian termasuk dalam EU-SEPA.
Kemudian juga terkait dengan paket ekonomi, nah ini sedang dalam pembahasan dan salah satunya tentu yang terkait dengan perizinan impor, terkait dengan API, OSS, terkait dengan layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan daripada kuota dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika. Kemudian Indonesia juga kita minta agar Amerika Serikat memperdalam sektor perdagangan, investasi, energi, dan kerjasama mineral penting, dan juga di sektor finansial atau keuangan dan sektor pertahanan ataupun defense, sektor daripada pendidikan, dan juga kami juga tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field dengan negara pesaing Indonesia, termasuk di negara ASEAN, kita minta ini agar diberikan secara lebih adil dan juga kita tidak diberikan tarif yang lebih tinggi. Saya rasa demikian, saya kembalikan Pak Haryo. Bisa tambahkan? Silakan Bu. Iya, kalau tadi ditanyakan apakah ada paket-paket ekonomi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi perang tarif. Tadi Pak Menko sudah menjelaskan akan ada paket diregulasi yang komprehensif, tetapi khusus untuk beberapa sektor yang akan terkena dampak, terutama dari perang tarif ini, seperti industri padat karya dan juga industri udang, itu akan sedang dipelajari apa yang bisa dilakukan secara spesifik yang akan dihadapi oleh sektor-sektor tersebut. Dan juga sudah dibentuk juga ya Pak Menko Satgas Tenaga Kerja dan PHK yang juga akan mengantisipasi jika ada dampak dari perang tarif. Sementara kita akan masih dalam negosiasi dan belum pasti apa yang akan terjadi dalam 30-60 hari ke depan. Silakan Pak Haryo. Baik, terima kasih Pak Menko, Bu Mar'i. Jadi yang dapat kami highlight tadi bahwa terkait dengan isu TKDN ini dipertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian, terutama dalam non-tarif barrier dengan dibentuknya tim deregulasi. Kemudian untuk pertanyaan paket ekonomi, itu ada tambahan juga dari Ibu Mar'i bahwa diutamakan paket ekonomi yang mempunyai dampak kepada padat karya dengan dibentuknya juga Satgas Tenaga Kerja dan PHK, serta sebelumnya juga Pak Menko sudah menyampaikan bahwa akan ada juga Satgas deregulasi. Kemudian terkait yang kita minta dengan pemerintah Amerika Serikat, tadi sudah disampaikan ulang oleh Pak Menko bahwa di sektor perdagangan, mineral penting, juga penguatan di sektor pendidikan dan sains, serta penetapan tarif yang lebih rendah dari kompetitor. Mohon izin Pak Menko, kami lanjutkan dengan sesi pertanyaan kedua yang sudah masuk dari rekan-rekan media. Yang pertama dari Bisnis Indonesia, Mas Wibi. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan mendorong impor pangan dari US untuk negosiasi tarif? Jika iya, apa saja dan bagaimana pengaruhnya ke produk lokal dan harapan terhadap swasembada pangan? Kemudian yang kedua dari Bloomberg Technos, Pramesti. Di tengah dua negara besar Amerika Serikat dan China yang saat ini sedang bertarung, Indonesia punya kesempatan terbaik di sektor apa saja dalam sisi negosiasi. Kemudian yang terakhir dari Salma CNBC, ada dua pertanyaan Pak Menko. Yang pertama, apakah ada upaya diversifikasi pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat
Meskipun dikatakan rasio ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya sekitar 25%. Kemudian yang kedua dari Salma CNBC adalah bagaimana strategi pemerintah untuk melindungi sektor industri nasional yang berpotensi terdampak langsung oleh pengenaan tarif ini. Demikian 3 pertanyaan di sesi kedua. Mohon berkenan Pak Menko. Ya, jadi yang pertama dari WIBI Business Indonesia, khusus pangan kita melakukan impor seperti yang saat ini sekarang dilakukan dari Amerika Serikat, yaitu kita impor gandum. Kemudian yang kedua soyabin dan soyabin meal. Kita tidak akan mengganggu program swasembada, sehingga swasembada pangan sama sekali tidak terganggu dengan apa yang direncanakan dibeli dari Amerika Serikat, karena selama ini baik itu gandum, soyabin maupun soyabin meal kita juga import, tetapi tidak hanya dari Amerika Serikat, tetapi juga dari Australia, dari Ukraina dan beberapa negara lain. Nah, sehingga kita hanya melakukan pengalihan daripada import bahan baku untuk pangan tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan tarif antara Amerika dan China. Dalam pertemuan dengan Amerika kita konsentrasi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, suami Lisa Mariana angkat bicara terkait kekisruhan ayah biologis anak Lisa Mariana. Suami Lisa membantah bahwa anak Lisa adalah anak Ridwan Kamil. Pemirsa, melalui kuasa hukumnya, suami Lisa Mariana, Revelino Tuase, mengatakan bahwa kliennya merupakan ayah kandung dari anak berinisial CA yang disebut Lisa sebagai anak Ridwan Kamil. Keterangan ini dibuat agar tidak ada informasi yang simpang siur dan juga merugikan sejumlah pihak. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA, yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan, ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Terima kasih Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya, di mana hingga dini hari tadi kemacetan di sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Utara masih terpantau padat merayap. Hal tersebut membuat sejumlah warga memilih untuk berjalan kaki. Beginilah kondisi kemacetan yang berada di ruas Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat dini hari. Terlihat kendaraan truk maupun mobil pribadi tak bergerak selama berjam-jam akibat adanya bongkar muat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Pengendara motor pun memilih jalan alternatif hingga melawan arah agar tidak terkena kemacetan. Sejumlah warga penumpang taksi online terpaksa turun di jalan
dan memilih berjalan kaki hingga memesan ojek online agar cepat sampai tujuan. Tadi dari Kota Tua mau ke Tanjung Priok. Tanjung Priok keperluannya apa, Mbak? Mau kosan di sana. Oh, kosan di sana. Sama siapa, Mbak? Sama teman. Tadi naik apa? Ini naik gokar, tapi udah hampir sejam itu nggak jalan-jalan. Jadi mau pindah ke Gojek, Koray. Karena macet total, nggak bergerak sama sekali. Jadi kalau kita nyalakan baru juga malam bensinnya juga. Nggak berani masuk tol juga berarti ya, Bang? Nggak berani, karena total berhenti di atas gitu. Tak hanya di ruas Jalan RE Marta Dinata, kemacetan yang paling parah juga terjadi di persimpangan antara Jalan Sulawesi dan Jalan Yos Sudarso, atau tepatnya di Pos 9 pintu masuk GICT Pelabuhan. Petugas kepolisian yang juga berada di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas hingga mengatur keluar masuknya truk kontainer yang ingin masuk ke pelabuhan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan panjang yang terjadi di ruas tol Jor mengarah ke Tanjung Priok masih terjadi hingga Jumat dini hari. Ribuan kendaraan terjebak macet hingga beberapa kilometer dan berjam-jam lamanya. Kendaraan yang didominasi truk kontainer terjebak macet dan nyaris tidak bergerak. Kemacetan panjang terlihat dari kawasan Bintara Bekasi menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemacetan terjadi hingga beberapa kilometer dan terjadi sejak Kamis sore. Kemacetan panjang ini terjadi imbas meningkatnya aktivitas bongkar muat yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Kemacetan terus mengular seiring meningkatnya truk yang terus mendatangi kawasan Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan aktivitas. Jalan raya dan tol dalam kota yang akan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara lumpuh. Supir truk trailer yang merugi ini akibat banyaknya bensin yang harus dikeluarkan sejak Kamis pagi hingga terjebak di tengah kemacetan. Ya, pemirsa, seperti inilah suasana kemacetan yang terjadi pada Jumat dini hari, di mana kemacetan panjang di Jalan Cilincing menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis malam ini masih belum terurai juga hingga dini hari tadi. Tidak hanya itu, Jalan Raya Yos Sudarso dan tol dalam kota yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara juga mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 10 kilometer. Supir truk trailer yang membawa barang ke dalam pelabuhan untuk ekspor sejak pukul 8 pagi hingga Kamis malam belum juga bisa masuk ke dalam pelabuhan dan terjebak di tengah kemacetan. Kemacetan panjang ini diakibatkan dari antrean bongkar muat karena tingginya volume aktivitas bongkar muat pasca Lebaran dan libur panjang. Pemirsa, penyebab kemacetan panjang jalan raya dan tol yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah sejak Kamis dini hari. Menurut Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok, M. Takwin, kondisi tersebut terjadi dampak dari tingginya volume angkutan bongkar muat hingga membuat antrean panjang. Ini juga ada penumpukan yang luar biasa di beberapa depo, karena kemarin itu kan ada perpanjangan itu ya, sehingga di depo-depo juga kontainernya penuh. Kemudian di dalam sini juga di lini 2 juga memang full. Dan memang ditambah lagi dengan aktivitas meningkat pada hari ini dari malam sekarang memang benar-benar ketat. Itu mungkin kami juga maaf terkait dengan kondisi ini, dan kami juga tidak diam, kami bersama dengan teman-teman dari Polres yang dari tadi malam Ibu Kasat dengan teman-teman, kemudian kita melakukan langkah-langkah untuk melayani. Yang kita lakukan sampai dengan hari ini, dan ini akan kita lakukan terus sampai dengan kemacetan ini bisa terurai. Disampaikan oleh Pak KSOP bahwa kita sudah mengecek ya terkait dengan sistem di Genpas dan dipastikan tidak ada error sistem, namun ini semata-mata memang terjadi peningkatan volume yang cukup luar biasa pasca Lebaran dan besok menjelang libur panjang, sehingga kan orang berbondong-bondong melakukan receiving atau delivery. Kemudian kami juga mohon maaf ya atas ketidaknyamanan mungkin pada para pengguna jasa pelabuhan ataupun pengguna jalan ya, di sekitaran Tanjung Priok, karena ini berimbas ke kemacetan.
Dan beralih ke informasi lain pemirsa, kericuhan terjadi menjelang dimulainya sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Ya, kericuhan dipicu tudingan dari pihak Hasto yang menyebut adanya sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir di dalam ruang sidang. Kita ngapain? Kita menyusup ngapain? Ada bayaran. Bukannya bayaran. Bawa antar kali kasih yang jangan dilepas, jangan dilepas. Capek lepas. Ini biar gak wakil. Udah biar. Jangan ada tapi kan ini Kericuhan terjadi sebelum dimulainya persidangan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat pagi tadi. Sejumlah orang yang menyaksikan dalam persidangan dituding sebagai penyusup. Namun orang-orang tersebut menolak disebut penyusup dan melawan. Mengapa mereka dilarang menyaksikan persidangan? Kali sidang, kenapa harus kita dikeluarkan? Kenapa harus kita dikeluarkan? Mas Wiranto kena tusuk, apalagi sekjen kami. Apa yang kita tusuk juga? Apa yang kita tusukkan sini? Kenapa tusuk identitas? Kenapa identitas? Kita menyaksikan sidang. Kenapa identitasnya? Tudingan dari pihak Hasto menyebut adanya sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir di dalam ruang sidang. Guna menghindari aksi yang tak diinginkan, mereka pun kemudian langsung digiring keluar. Sini aja. Keributan tak berhenti di dalam sidang. Di luar sidang, sejumlah petugas kepolisian juga turut mengamankan pihak-pihak yang diduga penyusup tersebut. Bahwa sidang Hasto Kristianto ini adalah sidang yang terbuka. Siapapun yang mau datang menonton dipersilahkan, ya. Tapi yang kami dapatkan adalah penyusup, ya, penyusup dari pihak lawan. Mereka menggunakan kaos yang provokatif, kemudian kaosnya itu juga di luarnya itu dipakai ke meja lain. Jadi mereka menyusup, ya, menyelundup, menyusup, dan itu menurut kami sebuah tindakan yang tidak benar, ya, karena bisa memancing, bisa memprovokasi, karena juga di dalam banyak massa dari PDI Perjuangan, dari Satgas. Kalau ini dibiarkan bisa akan terjadi keributan. Meski sempat diwarnai keributan, sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang diagendakan untuk pemeriksaan para saksi tetap berjalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua KPU RI Arief Budiman dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan hadir sebagai saksi dalam persidangan Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu untuk Harun Masiku. Setelah nota keberatan ditolak oleh Majelis Hakim, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani sidang pemeriksaan kasus suap Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu untuk Harun Masiku. Jaksa penuntut umum sebelumnya memanggil 3 saksi untuk dimintai keterangan dalam persidangan. 2 saksi yakni mantan Ketua KPU RI Arief Budiman dan mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan hadir di persidangan dalam kasus yang menjerat Hasto Kristianto. Sedangkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina tidak hadir di persidangan karena beralasan sakit. Pemirsa, dalam kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Wahyu Setiawan mengaku tidak mengetahui terkait dengan sumber uang suap pengurusan pergantian antar waktu ex-kader PDIP Harun Masiku. Yang pertama, Arief Budiman
Mohon dipakai mic-nya, Pak. Bahwa Wahyu ya, tidak menerangkan ada uang berasal dari Mas Hasto. Itu yang pokok. Kemudian yang kedua, meskipun Wahyu diperiksa untuk obstruction of justice, yang sayangnya tidak ditanya oleh JPU tadi, ya. Tapi ternyata dia juga nggak tahu menau tentang apa yang dilakukan oleh Pak Hasto terkait dengan obstruction of justice ini. Kita nggak tahu, ya, kalau saya terus terang saya nggak mengerti mengapa mereka jadikan dan paksakan, ya, sangkaan dan dakwaan obstruction of justice, bahkan ini menjadi dakwaan pertama. Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan keberatan atas kesaksian mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan pada sidang kemarin. Ya, menurut Hasto, kesaksian Wahyu Setiawan berbeda dengan putusan nomor 28 tahun 2020 maksud kami, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Banyak belajar tentang bagaimana kami semua, baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan juga saya selaku terdakwa, diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan keberatan-keberatan. Dan tadi sudah saya sampaikan keberatan karena apa yang disampaikan oleh saudara saksi Wahyu Setiawan itu berbeda dengan keterangan dan putusan nomor 28 tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan itu tadi ditanyakan oleh Pak Magdir bahwa saudara saksi sangat memahami terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa seluruh sumber dana yang diterima oleh Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio, Saiful Bahri, semua bersumber dari Wahyu Setiawan. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena tadi juga dijelaskan oleh saudara Wahyu Setiawan bahwa ketika dia diperiksa pada tanggal 6 Januari tahun 2025, ternyata dia diminta untuk membaca keterangan-keterangan dia sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, dan di print ulang, kemudian ditandatangani. Sehingga disitulah mengabaikan dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Anda kembali di Sinta Today, pemirsa. Kloter pertama keberangkatan jemaah haji dijadwalkan akan diberangkatkan pada awal Mei 2025. Ya, sejumlah persiapan dilakukan demi lancarnya penyelenggaraan haji 2025. Sejumlah persiapan dilakukan Kementerian Agama demi lancarnya penyelenggaraan ibadah haji 2025. Salah satunya yaitu melalui bimbingan teknis panitia penyelenggara ibadah haji. Bimbingan teknis bagi calon PPIH Arab Saudi 2025 digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur selama 7 hari. Para calon PPIH diberi pengarahan dan pembekalan agar nantinya bisa menjalankan tugas dengan baik. Sementara itu, kloter pertama jemaah haji asal Indonesia telah dijadwalkan akan berangkat pada tanggal 2 Mei mendatang. Selama mulai tanggal 1 Mei dan berangkat tanggal 2 di gelombang pertama dan kloter pertama. Insya Allah. Tapi sebelumnya kita akan kirimkan tim advance dan juga para petugas sebelum jamaah datang untuk fasilitas pemeriksaan. Dan ini yang sedang kita training ini. Nantinya para calon jemaah haji akan melakukan sejumlah persiapan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ya pemirsa, hari ini umat Nasrani merayakan Hari Jumat Agung. Dan untuk mengetahui bagaimana prosesi ibadah Jumat Agung, kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Selamat pagi Hamzah, bagaimana prosesi ibadah Jumat Agung di sana? Dan hanya berbalurkan sobekan jubah
Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Saat ini kami sudah berada di dalam Gereja Katedral Jakarta, di mana saat ini kami juga akan mengajak melihat bahwa sedang ada ibadah yang nantinya yaitu Jalan Salib Kreatif yang diadakan oleh orang muda Katolik Gereja Katedral Jakarta, di mana ini kami memperlihatkan persiapan yang sedang dilakukan oleh para panitia dari orang muda Katolik Gereja Katedral dan juga beberapa panitia lainnya yang nantinya akan menampilkan Jalan Salib Kreatif yang memang sudah diadakan setiap tahun, di mana pada tahun ini mengenang ataupun memperingati wafatnya Yesus Kristus di hari Jumat Agung. Selain itu sebelumnya Susi Swadi, Humas Katedral Jakarta ini juga sudah menginformasikan bahwa terdapat sekitar 4.600 kursi yang disiapkan untuk umat Katolik yang ingin mengikuti ibadah Jumat Agung yang ada di Gereja Katedral Jakarta. Selain itu, Bayu, Yasmin dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa sejak pagi tadi kami memantau bahwa di sekitaran Gereja Katedral ini sudah banyak pengamanan yang disediakan, seperti pihak kepolisian dari TNI Polri ini sudah standby sejak pagi tadi untuk mengamankan ibadah Jumat Agung yang ada di Gereja Katedral Jakarta. Selain itu, tadi Humas dari Gereja Katedral Jakarta ini juga menginformasikan bahwa toleransi umat beragama berlangsung di ibadah Jumat Agung hari ini, yaitu lokasi Gereja Katedral yang berseberangan dengan Masjid Istiqlal. Ini lahan parkir Istiqlal yang berada di seberang digunakan oleh jemaat dari Gereja Katolik Katedral Jakarta, dan pihak Gereja Katedral juga bekerja sama dengan pihak Istiqlal untuk melakukan pengamanan. Di sini bisa dilihat Bayu, Yasmin dan juga pemirsa bahwa para jemaat sudah bersiap di halaman gereja karena ini ada sekitar 4.600 kursi yang tersebar di sekitaran dalam Gereja Jakarta dan juga di halaman Gereja Jakarta. Nantinya Bayu, Yasmin dan juga pemirsa, kami akan memantau jalannya ibadah Jumat Agung dan juga prosesi Jalan Salib Kreatif yang ada di Gereja Katedral Jakarta kali ini. Kembali ke Anda. Terima kasih banyak Hamzah atas laporan Anda dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Terima kasih Hamzah, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan Anda. Sementara itu pemirsa, skuad Timnas Indonesia U17 beserta ofisial tiba di tanah air usai menjalani kejuaraan Piala Asia U17. Ya, meski laga Garuda Muda terhenti, namun anak asuh Nova Arianto berhasil mengamankan satu tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Pak Manajer. Salam. Rombongan pemain Timnas U17 beserta ofisial tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Evandra Florasta CS memang gagal di perempat final Piala Asia, namun tetap mendapat pujian karena berhasil membawa pulang tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar. Seluruh pemain dalam kondisi baik dan sehat, termasuk Coach Nova Arianto. Manajer Timnas Indonesia U17 mengucapkan terima kasih atas support seluruh masyarakat Indonesia dan memohon maaf karena langkah Garuda Muda harus terhenti. Target yang diberikan kan tercapai semuanya, ya. Hanya memang kita langkah kita di Piala Asia aja. Tapi paling tidak begini, sekarang di setiap kelompok umur Indonesia sudah menetapkan target selalu wajib ikut Piala Asia agar kita udah terbiasa main di sana. Kemarin ketika lolos Piala Dunia, suasana Rogandi bisa digambarin nggak sih Pak Manajer? Alhamdulillah lah, semua kan ada juga di medsos. Ya. Sementara Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U17 mengatakan anak asuhnya akan beristirahat selama 2 bulan. Ia pun mengingatkan kepada anak asuhnya agar tetap fokus menghadapi laga-laga mendatang. Ya, rencana kita akan libur sekitar 2 bulan sambil menunggu setelah ini kita akan laporkan roadmap Piala Dunia dan kita lihat kapan kita akan memulai, tapi kalau sesuai dengan roadmap kita akan mulai di bulan Juli kita mulai.
Untuk persiapan Piala Dunia U17 nanti tentunya menjadi prioritas Garuda Muda dan akan tampil maksimal demi mengharumkan nama bangsa. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.